Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas masalah ini ya. Masalah kekejaman saat ini ya. Jadi manusia ini semakin kejam. Yang paling terbaru, warga Aceh diperas, disiksa, dibunuh, diculik. Wah, ada-ada aja anggota oknum pas pampres katanya. Waduh, parah. Jadi sekarang nggak ada kata damai maaf lagi di dunia persilakan. Jadi sekarang ini kalau nggak disiksa langsung dibunuh, kalau nggak dirampok dibunuh ya. Hampir 2 tahun terakhir kalau kita lihat, waduh, parah banget. Pembunuhan di mana-mana, perampokan, pembunuhan, waduh, kacau ya. Jadi manusia semakin kejam dan tidak pikir panjang lagi. Jadi korbannya harus dibunuh ya. Ini yang terakhir ini lagi viral. Jadi anggota pas pampres terduga penculik dan pembunuh warga Aceh. Wadah, parah. Tentara pun ikut-ikutan membunuh sekarang, membunuh warga sipil lagi. Aduh, kacau walau ini Indonesia nih. Ini umumnya faktor ini ya, duit lagi ya. Jadi seharusnya ada press release nih segera. Jadi apa musababnya gitu ya, sebab musababnya apa, kronologinya gimana gitu. Dan sekarang pelakunya sedang ditahan atau diapakan gitu ya. Jadi jelas gitu. Jangan ini macam-macam gitu. Apakah oknum pas pampresnya 1, 2, 3 atau berapa gitu. Oknum pas pampres diduga siksa warga Aceh hingga tewas. Ini di Jakarta kejadiannya, bukan di Aceh. Jadi kan ada beredar videonya itu, minta uang 50 juta kalau nggak dimatiin kali itu. Itu dalam keadaan diculik tuh, katanya dijemput dari rumahnya langsung gitu. Waduh, ngeri banget ya. Tentara pun ikut-ikutan lah ya. Nah, minggu lalu Bu dosen dirampok dan dibunuh ya. Nah, ini pelakunya nih. Ini Bu dosen baru pindah jadi dosen, udah musibah ya. Harus dibunuh ibu dosen. Perempuan masa harus dibunuh sih? Nah, ini dirampok sama dia. Barang-barangnya banyak yang hilang. Mungkin ketahuan, nah membunuh karena pembunuhnya ini pekerja bangunan di rumahnya gitu loh ya. Ini minggu lalu. Ini kejadian di Solo. Jadi di Pulau Jawa ini kebanyakan orang udah jadi bersinggungan sedikit panas bunuh, dan tanpa mikir panjang lagi gitu. Nah, ini satu lagi nih yang lama nih. Ini dia si cantik nih ya. Si cantik ini juga, aduh, pakai dibunuh juga ibunya, si cantik putrinya. Ini di Subang kejadiannya ya. Ini udah hampir 2 tahun ini nggak terungkap juga. Aduh, kasihan banget ya. Tuh, apa musababnya, kronologinya gimana, pelakunya belum terungkap gitu ya. Masih istilahnya masih nihil gitu. Nihil kabeh, nihil. Nah, berikutnya mutilasi. Jadi perempuan kebanyakan jadi korbannya. Tapi apa itu, perlindungan perempuan nggak pernah ngomong gitu. Perlindungan perempuan, ada asosiasi perlindungan perempuan kali, HAM perempuan ngomong kek gimana kek gitu. Stop penganiayaan kepada perempuan, jangan stop pelecehan aja, stop penganiayaan. Tuh, mahasiswa korban mutilasi juga. Ini masih di Jogja juga ini. Mahasiswa dari Belitung dibunuh. Mutilasi, aduh ampun dah. Bagaimana manusia ini bersikap ya? Apakah dia nggak ada akhlak lagi? Apa nggak ada lagi ini ya yang untuk berpegangan hidupnya ya? Main bunuh, mutilasi tuh 2 tuh. Ini LGBT nih yang 2 ini. Ini kacau balonnya, otaknya didengkul semuanya. Aduh. Tega banget gitu ya. Nah, ini lagi mutilasi yang mahasiswa nih. Nah, ini dia. Ini di Jogja, ini yang terkenal daerah baik-baik ya. Pelajar, kota pelajar tuh, pelakunya 2 orang tuh. Mutilasi. Waduh.
manusia sebagai kejam, semakin kejam. Nggak bisa kalau nggak dibunuh, orang harus dibunuh. Nah ini terakhir nih yang waktu mahasiswa UI nih. Nah ini lagi nih, nah, mahasiswa UI dibunuh juga nih sama dia. Ini pembunuhan. Padahal kalau kita habis bunuh orang kan kita nanti kan diancam hukuman mati juga, hukuman seumur hidup, hukuman mati. Tapi dia nggak mikir lagi, ini mahasiswa UI lagi, goblok banget loh. Jadi di UI itu udah banyak kasus. Pokoknya di tempat-tempat kos nih berbahaya. Ini kan semesternya lebih tinggi ya, semester 6, ini baru semester 2. Jadi ini bunuh ini, ini bunuh ini, gitu, karena masalah nggak tahu pinjaman uang atau apa gitu ya, nggak dikasih pinjam uang, ini bunuh ini gitu, tega-teganya gitu. Ada. Nah ini nih warga Aceh nih yang lagi viral nih hari ini. Gimana ya, tentara kok yang masih nggak punya otak gitu ya. Harusnya tentara itu kan dia ada ininya gitu ya, ada remnya lah gitu ya, paling nggak. Oh ini masalah begini, dia rem karena kan dia udah sebuah institusi ya, di bawah naungan institusi yang istilahnya udah lama gitu ya, udah diatur dengan ketat gitu. Satu, kedua juga kan dia juga punya keluarga. Kalau kejadiannya menimpa keluarganya gimana, mau nggak dia gitu lah ya, nggak mau dong pasti. Nah, harusnya berpikir panjang seperti itu. Sekarang ini kan kalau pemain oknum ini udah ditahan, pangkatnya apa sih? Ya, dikebukin habis juga di sana, malu-maluin institusi tentara, terutama nih kayaknya angkatan darat, tapi dari pas pampres, bertugas di pas pampres. Apalagi pas pampres itu kan organisasinya bagus gitu. Jadi yang terpandang lah itulah. Pas pampres singkatannya tuh pasukan pengamanan presiden gitu loh. Itu udah harus sopan santun berlakunya, kalau ada perselisihan harus diselesaikan secara bijak seperti hakim aja gitu. Jadi jangan main hajar-hajar aja, apalagi warga sipil. Ada, pokoknya warga sipil itu bukan lawannya tentara deh, pasti kalah gitu. Secara fisik kalah, gertakan kalah. Jadi tentara itu yang merasa udah di atas, jangan langsung menekan-nekan terus gitu loh. Karena warga sipil itu nggak punya bela diri, satu secara umum, yang kedua nggak punya badan yang gede gitu ya, dan ketiga nggak punya fasilitas seperti senjata gitu, kecuali mungkin memang itu penjahat gitu. Jadi sangat disayangkan nih terjadi hal-hal seperti gini gitu. Harusnya kan kalau ada masalah dikonsultasikan dulu ke atasannya, gimana nih kita punya masalah gini, tetangga atau apa gitu, awal mula terjadinya gitu kan, konsultasi dong ke atasannya. Kalau emang itu warga Aceh bersalah, jadi proses hukum lewat kepolisian gitu, jangan main hakim sendiri. Udah gitu minta duit lagi 50 juta disiksa lagi. Emangnya dia punya pangkat apa gitu? Sedangkan pangkat yang tinggi aja kalau melakukan hal yang ini ya pasti dihukum gitu. Nah, ini yang membuat saat-saat ini warga pasti kurang nyaman nih. Karena banyaknya kasus pembunuhan dalam 2 tahun ini, mungkin udah berapa kali kasus pembunuhan, perampokan, segala macam. Ya. Kalau di Amerika itu kan pasca pandemi orang pada antri beli senjata untuk melindungi diri mereka masing-masing. Gitu. Jadi kepanikan warga Amerika tuh sewaktu pandemi bukannya beli beras, beli sembako, beli senjata api, antri. Karena takut dirampok, takut dibunuh di jalan, jadi masing-masing punya senjata orang gitu. Nah di Indonesia kan warga sipil tertib, takut sama polisi, takut sama tentara, patuh. Tapi ada beberapa juga sih yang masih melakukan tindak pidana ya, tapi kan itu harus diproses hukum ya, ditangkap sesuai KUHP, proses hukum secara KUHP gitu. Jadi ada hukum yang membatasi kita manusia gitu untuk ini, untuk agar mencegah kita bertindak sewenang-wenang gitu. Siapapun nggak boleh melanggar hukum itu gitu.
Kalau semuanya kayak gini main saling bunuh, ini bunuh sebentar, bunuh sana, bunuh sini. Wah, negara apa nih kita, barbar gitu. Negara barbar namanya. Wah, mudah-mudahan nggak ada lagi deh yang kasus-kasus kayak gini. Itu juga 2 hari lalu di Tebet gitu, Pak Sutri yang suaminya meninggal dibunuh, istrinya luka parah. Itu ada beritanya juga di Tebet. Jadi orang udah kayak orang gokil semua. Stres gitu. Jadi apa-apa diselesaikan dengan cara membunuh lawannya. Padahal kan bisa ngobrol-ngobrol dulu gitu, penyelesaiannya yang baik-baik aja, gimana kalau ganti rugi ya ganti rugi gitu loh. Ini kesenggol dikit motornya atau mobilnya udah ngamuknya udah luar biasa. Lupa mengontrol dirinya gitu. Bahaya kalau begini manusia saat ini ya. Oke gitu, mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan, semuanya masih saling menyadari gitu ya, berdiskusi sama tetangganya sebelum melakukan aksi-aksi yang brutal gitu, atau yang main hakim sendiri. Kalau kita lihat juga di jalan juga orang main hakim sendiri, kesalahan sedikit main hakim sendiri, itu nggak boleh gitu. Akhirnya menyusahkan diri kita juga. Terus copet dipukulin rame-rame mati, siapa yang tanggung jawab nanti gitu loh. Ada pencurinya dipukul mati sampai mati rame-rame, pasti akan dihukum, itu pelanggaran hukum, main hakim sendiri gitu. Jadi kita berusaha menjaga emosi kita, kontrol masing-masing agar kita selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.